Selamat pagi sahabat Infokom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Siti Afifah yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Sahabat Infokom, kasus gagal ginjal akut beberapa waktu terakhir ini banyak menyerang anak-anak berusia 6 bulan sampai 18 tahun. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat sudah ada 200 kasus diantaranya meninggal dunia. Berikut liputannya untuk Anda. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus gagal ginjal akut banyak menyerang anak-anak berusia 6 bulan sampai 18 tahun dan paling banyak didominasi oleh anak berusia 1 sampai 5 tahun. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat sudah ada 200 kasus gagal ginjal akut di seluruh Indonesia dan 99 diantaranya meninggal dunia. Kasus gagal ginjal yang terjadi saat ini adalah gagal ginjal akut atipikal atau gagal ginjal akut misterius. Penularannya yang terjadi begitu cepat, tidak seperti kasus gagal ginjal yang terjadi pada sebelumnya. Kalau gagal ginjal, artinya ginjalnya nggak bisa mengeluarkan urin gitu. Dengan level berbeda-beda. Mulai dari nggak bisanya ringan, sedang, sampai berat. Yang berat itu adalah kalau ginjalnya sama sekali tidak bisa mengeluarkan urin, nggak ada urinnya. Membayangkan nggak kalau kita nggak bisa keluar urin? Segala racun beredar dalam tubuh kita. Yang namanya ureum dan sebagainya. Dan itu dampaknya kemana-mana. Pasti akan mempengaruhi otak, mempengaruhi segala macam. Jadi gagal ginjal itu sesuatu kondisi yang harus diatasi agar tubuh kita bisa mengeluarkan segala debris, segala sampah hasil metabolisme sehingga kita tidak menyimpan bahan-bahan berbahaya itu dalam tubuh. Adapun gejala gangguan ginjal akut yang dialami pada anak, diantaranya mengalami demam, nyeri perut, sesak napas, lelah, lesu, dan tampak pucat. Menurunnya frekuensi buang air kecil dan warna urin yang berubah menjadi warna coklat. Pada pasien yang sudah memasuki tahap lanjut, gejalanya yaitu tidak bisa buang air kecil. Sejauh ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga telah menelusuri kemungkinan penyebab lain gagal ginjal akut pada anak berupa penggunaan obat-obatan tertentu yang terkontaminasi dietilen glikol dan etilen glikol. Oleh karena itu, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengungkap penyebab pasti gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak yang tengah terjadi di Indonesia. IDAI juga meminta tenaga kesehatan agar dapat mengganti dan meresepkan obat sirup yang diduga mengandung zat kimia berbahaya yang dapat merusak ginjal. Tim Liputan SMK Infokom melaporkan. Sahabat Infokom, Kementerian Kesehatan menemukan 3 zat kimia yang berbahaya terdeteksi pada pasien gagal ginjal akut anak. Dan Kementerian Kesehatan meminta kepada toko obat sementara waktu untuk tidak menjual obat bebas dalam bentuk cair kepada masyarakat sampai hasil penelitian selesai. Berikut liputannya untuk Anda. Kementerian Kesehatan menemukan 3 zat kimia berbahaya yang terdeteksi pada pasien gagal ginjal akut anak, yakni ethylene glycol, diethylene glycol, dan ethylene glycol battery ether. Ketiga zat tersebut merupakan cemaran dari zat kimia polyethylene glycol yang sering dipakai sebagai pelarut untuk obat sirup. Kementerian Kesehatan meminta toko obat untuk sementara untuk tidak menjual obat bebas dalam bentuk cair kepada masyarakat sampai hasil penelitian selesai. Salah satunya ethylene glycol ya. Kurang tahu ya kenapa ya. Soalnya pasti bukan masalah karena obat aja. Soalnya bisa jadi dari karena makanan. Soalnya anak-anak kan gak selalu minum obat tiap hari gitu, lebih sering kejajanan. Untuk obat kayaknya jarang. Dikutip dari laman resmi BPOM, berikut daftar obat sirup yang dilarang dan ditarik dari peredaran karena terkontaminasi ethylene glycol. Yang pertama, ada Thermorex sirup, obat demam, kemasan dus botol plastik ukuran 60 ml. Yang kedua, ada Flurin DMP sirup, obat batuk dan flu, kemasan dus botol plastik ukuran 60 ml. Yang ketiga, ada Unibibikok sirup, obat batuk dan flu, kemasan dus botol plastik 60 ml.
Yang keempat, ada Unebaby demam sirup obat demam, kemasan dus botol 60 ml. Yang kelima, Unebaby demam drops, kemasan dus botol ukuran 15 ml. Meski BPOM sudah merilis daftar obat sirup yang dilarang, pihaknya masih belum bisa memastikan keterkaitan cemaran dengan kasus anak gagal ginjal akut. Sebab, BPOM menyebut masih ada berbagai kemungkinan yang bisa menyebabkan penyakit tersebut. Tim Liputan SMK Infocom melaporkan. Sahabat Infocom, ada beberapa jenis sayuran yang baik untuk kesehatan ginjal. Salah satu manfaatnya ialah mendukung fungsi ginjal. Berikut liputannya. Jenis sayuran yang baik untuk kesehatan ginjal, ada beberapa jenis sayuran yang diketahui baik untuk kesehatan ginjal. Sayur-sayuran seperti paprika merah, kubis, asparagus, kaya akan kandungan nutrisi baik yang bermanfaat untuk mendukung fungsi ginjal. Sebagai antibiotik alami untuk tubuh. Keempat, kembang kol. Kembang kol merupakan sayuran yang mengandung asam folat dan serat. Sayuran ini mampu membersihkan organ ginjal secara alami, serta meningkatkan fungsinya. Kembang kol memiliki kandungan rendah potasium yang aman dikonsumsi oleh pengidap penyakit ginjal kronis. Kelima, asparagus. Asparagus memiliki kandungan asparagin yang mampu membersihkan organ ginjal secara alami. Secara tidak langsung, makanan sehat ini mampu mencegah batu ginjal dengan menunjang fungsi ginjal menjadi lebih baik. Bukan itu saja, asparagus juga mengandung tinggi serat, vitamin A, C, E, dan K. Yang keenam, kale. Kale merupakan sayuran yang mampu menjaga kesehatan ginjal karena mengandung rendah kalium. Makanan sehat yang satu ini juga mengandung vitamin A dan C, kalsium, serta mineral yang dapat membantu fungsi normal organ ginjal. Yang ketujuh, bayam. Bayam merupakan sumber vitamin A yang diperlukan untuk produksi jaringan epitel, yaitu jaringan yang melapisi tabung filtrasi kecil di dalam ginjal dan saluran kemih. Fungsinya adalah melapisi keseluruhan organ, pembuluh darah, pembuluh getah bening, dan rongga dalam tubuh. Yang kedelapan, kacang polong dan kacang hijau. Kacang polong dan kacang hijau memiliki kandungan rendah potasium dan tinggi serat. Serat sendiri diperlukan untuk menjaga kadar gula darah agar tetap stabil, yang berperan penting dalam mengelola berat badan berlebihan dan diabetes. Kedua gangguan kesehatan tersebut merupakan penyebab utama penyakit ginjal. Itulah beberapa sayuran yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan ginjal. Menjaga kesehatan organ ginjal bukan hanya dapat dilakukan dari konsumsi makanan sehat saja,
tetapi juga suplemen atau multivitamin yang sesuai dengan kondisi tubuh. Dari SMK Infokom, Tim Liputan melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kabar sekolah hari ini. Saya Siti Afifah bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.